Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Syakiratul Hasanah sebagai perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah statistika akan menguji coba uji normalitas chi-square atau chi kuadrat dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut merupakan datanya yang akan kita uji. Teman-teman, pertama saya akan mencari nilai minimum dan maksimum. Adapun rumus dari nilai maksimum adalah sama dengan max buka kurung. Kemudian kita blok ya, dari data B sampai data K. Oke. Tutup kurung, enter. Kemudian untuk yang min ya, sama min ya. Buka kurung dari data ke-47 sampai ke 51, terus tutup kurung, enter ya, tuh. Lalu untuk hitung rentang datanya, berarti kita menggunakan Xmax dikurang dengan Xmin untuk mengetahui selisihnya kan. Dengan rumus kita lihat Xmax ada di H11 ya, H11 dikurang H12, enter. Kenapa H11? Karena Xmax-nya ada di urutan H11 ya. Kenapa X12? Karena kenapa H12? Karena Xmin-nya ada di H12. H-nya 12 ya. Jadi hitung rentang datanya 51. Cara hitung selisih intervalnya sama dengan selisihnya, berarti dari hitung rentang datanya H15 kita karena dia itu nggak boleh ada koma-koma, jadi kita pilih 3. Oke. Ikut data yang udah kita cari tadi. Lalu untuk mengisi tabel interval, kita kan sudah mengetahui nih kalau misalnya Xmin-nya itu ya itu 36 ya, kita tulis 36 di sini. 36. Nah, untuk mengetahui batas atasnya kan selisih intervalnya kan kita pilih tadi kan 3. Berarti sama dengan kita lihat base yang dimana batas bawahnya tadi itu, berarti B10 ya, B10 ditambah 3 ya, kemudian 39. Coba kita tarik ya, ini kita tarik ke bawah, tuh kok masih 33 sih. Nah, coba kita klik di bagian sebelah sini. Batas atasnya 40. Nanti tuh dia langsung berubah kan. Terus kita tulis lagi 44, enter. Terus 48, enter. Terus 52, enter. Kemudian 56, enter ya.
akan mencari frekuensi ya. Pertama kita blok dulu. Setelah di blok, maka kita masukkan rumusnya sama dengan frekuensi ya, buka kurung, masukkan data arraynya, terus ini, kemudian masukkan data atasnya. Secara bersamaan, Ctrl Enter. Kalau kita nggak pakai Ctrl Shift Enter, dia akan keluar satu doang. Kemudian jumlah seperti biasa sama dengan kita pakai sum ya, sesuai rumusnya, buka kurung, masukin data frekuensi. Kalau misalnya frekuensinya ini harus sesuai dengan data di atas, jumlah data itu kan 50, maka sumnya atau jumlahnya di sini harus 50. Jadi frekuensinya harus 50. Kita lihat ya. Bentar, oke, jumlahnya 50, benar ya. Selanjutnya saya akan menghitung tabel hitung chi-square. Di sini saya sudah membuat tabelnya di bawah ya. Nih, ini bentuknya tabelnya ya. Ada interval bawah, batas atas, batas bawah, batas atas yang kita bikin tadi. Ada frekuensi harapan, frekuensi dikurang frekuensi harapan, dan seterusnya. Pada tabel ini kita membutuhkan yang namanya tabel kurva normal, di mana interval kita memiliki 6 interval ya. Pada interval pertama itu ada 2,70% dari luas kurva normal, interval kedua 13,34%, interval ketiga 33,96%, interval keempat 33,96%, interval kelima 13,34%, interval keenam 2,70%. Baiklah, kita akan masuk ke rumus frekuensi harapan. Di sini sudah ada kan, sekarang kita tinggal mengisi frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu dengan rumus sama dengan buka kurung, kita masukkan ke interval pertamanya, luas kurva normalnya 2,70, berarti 2,70 per 100 ya, tutup kurung, bintang atau kali dikalikan dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya berapa? Di sini 50. Oke, kita klik. Kenapa D32? Karena jumlah frekuensi 50 ini berada pada D32. Oke, langsung aja kita enter ya. Enter. Hasilnya berapa? 1,35. Untuk frekuensi interval, untuk interval kedua sama, frekuensi harapannya dengan rumus sama dengan buka kurung, berapa? 13,34 dibagi 100, tutup kurung, dikalikan berapa? Jumlahnya 50. Oke, langsung enter. Sama yang 3 juga gitu kerjanya. Buka kurung, berapa? 33,96 per 100, tutup kurung, terus bintang, totalnya, enter. Oke, selanjutnya sama seperti itu ya. Setelah saya hitung frekuensi harapannya dari interval ke 1 1,35, interval kedua 6,67, interval ketiga 16,98, interval keempat 16,98, interval kelima 6,67, interval ke-6 yaitu 1,35. Sekarang kita menghitung jumlah frekuensi harapannya dengan rumus sama dengan sum ya. Kemudian buka kurung, kita blok data dari ini ke ini seperti ini, tutup kurung, bentar. Oke, jumlahnya adalah 50. Dan selanjutnya F dikurang FH atau frekuensi dikurang dengan frekuensi harapan, berarti 4 ya dikurang dengan 1,35. Oke, kita langsung masuk ya. Sama dengan kita lihat 4 di mana ya? D26 tuh ya, D26. Oke.
klik D 26 dikurang E 26. Hasilnya 2,65. Bagaimana cara mengetahui semuanya? Kita tarik aja yang secara bawah ini seperti tanda-tanda sebelum ini, terus tarik sampai ke interval ke-6. So ini kita dari sini, ini dapat dari sini, ini didapat dari sini, dan seterusnya. Oke. Dan tabel F kurang FH pangkat 2 kita langsung aja sama dengan tabel F yang berarti F 20 kita pangkat ya gini. Sama seperti yang sebelumnya ya, kita tinggal menarik ke bawah. Oke, tuh udah foto munculnya. Kemudian ada kolom terakhir yaitu F dikurang FH kuadrat dibagi dengan F2 ya. FH nya ini ya, F2 nya yang ini ya. Oke, kita coba langsung sama dengan FH F2 berarti G26 G26 itu ya, dibagi berapa FH nya E26 ya. Sama kayak yang sebelumnya, kita tinggal tarik ya, rada kayak gini sampai dia berubah warna hitam kayak gini sampai ke oke, bisa ya, mudah kan? Setelah kita mengetahui hasilnya itu, kita akan menghitung jumlah dari F kurang FH kuadrat dibagi dengan F yang itu. Jadi seperti biasa rumusnya sama dengan kalau ingin mengetahui kan biasa sum ya, buka kurung, kita blok datanya. Kita tarik sampai bawah tuh, itu kurung. Hasilnya 7, 8, 9, 9. Setelah mengetahui C kuadrat hitung hasilnya 7,89 karena nggak mungkin kita ngambil panjang banget kayak gini kan, jadi kita bulatkan jadi 7,89. Sekarang kita akan mencari nilai C kuadrat tabel. Tenang, C kuadrat tabel ini bisa kita cari kok di rumus di sini nih. Oke, insert quotation. Kemudian kita buka di sini statistikal ya. Kita cari statistikal di sini. Kemudian kita cari di sini Cinf. Oke. Klik ini karena kita ini jadi kita ubah S dan Q-nya kita hapus jadi Cin NF. Oke. C NF. Oke. Probability-nya itu kita tulis data normalnya 0,5 ya. Kemudian differedum ini jumlah keseluruhan, tapi kita bukan 50 yang ditulis, tapi karena kita pakai yang interval kayak gini jadi kita tulis 6. Kalau berarti 6 dikurang 1 berarti di 5.
Oke, 5 ya. Kita klik oke. Nih, hasilnya 11,0,75. Bagaimana tahu kalau data tersebut normal atau tidak normal? Data normal atau tidak normal ditandai dengan C kuadrat hitung itu lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Di sini C kuadrat hitung kita 7,89, sedangkan C kuadrat tabel kita 0,705. Berarti data berdistribusi normal. Kalau C hitung tadi lebih dari 11 dari C kuadrat tabel, misalnya ini kan 11 nih, C kuadrat hitungnya 13, sekian. Berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 mengenai C kuadrat atau C square yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.